Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sandi Prayogi, NPM 10119063, Prodi Manajemen S1. Saya mahasiswa dari STIS Tenwi Bandung Business School. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman ma'rifatullah. Materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Video ini dibuat sebagai pengganti UTS semester 3. Ahamiyatu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, ya'rifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka, di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Jadi, ma'rifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki. At-thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa kata fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia untuk membimbing mereka menuju fitrahnya, yakni fitrah beragama tauhid. Para nabi dan rasul memperkenalkan Allah Rabbul Alamin kepada mereka sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditaati. Namun, banyak di antara mereka yang menolak ajakan para nabi dan rasul Allah. Al-mawani min ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradus subhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Allah Ta'ala menerangkan bahwa dialah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan segala makhluk, dan dia pula yang menentukan segala sesuatu menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Di samping itu, dia menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tiap-tiap makhluknya, sehingga ia dapat hidup berkembang baik dan menjaga hidupnya masing-masing. Allah Ta'ala membangun langit, meninggikannya dan melengkapinya dengan benda-benda angkasa, seperti planet dan sebagainya. Kemudian menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur benda-benda angkasa, sehingga benda-benda itu tetap di angkasa, tidak berjatuhan seakan-akan menjadi perhiasan seluruh jagatnya. Penciptaan langit dan bumi adalah lebih berat dan sukar dibanding dengan menciptakan manusia. Langit dan bumi beserta segala isinya tidak terhingga luas dan besarnya. Tidak terhitung jumlah planet-planet yang ada di dalamnya. Tidak terhitung jumlah binatang dan tumbuhan-tumbuhan yang ada padanya. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang mengalir, dan tidak terhafal oleh manusia hukum-hukum dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengannya. Tauhidullah,
Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Dalam ajaran Islam, tauhidullah adalah merupakan esensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidullah memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat kuat. Ahayatu fi zilali tauhid, hidup dalam naungan tauhid. Seorang muslim harus memiliki ma'rifah, pengetahuan, pengenalan, pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Ia harus memahami dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam adzat, esensi, as-sifat, sifat, al-asma, nama-nama, dan al-af'al, perbuatan. Zat atau esensi Allah Ta'ala dalam zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang serta dengannya. Kesadaran akan kesempurnaan Allah Ta'ala yang tak tertandingi dalam az-zat atau esensi, as-sifat atau sifat, al-asma atau nama-nama, dan al-af'al, perbuatan. Sikap ketauhidan sebagaimana tersebut terangkum dalam satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban, yang dicinta. Dengan hidup di bawah naungan tauhid, seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyiban, kehidupan yang baik. Memahami ma'rifatullah yang benar, ahli sunnah wal jamaah meyakini dan menetapkan bahwa ma'rifatullah yang benar adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatannya yang maha terpuji, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan benar adalah satu-satunya pintu untuk bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah. Dengan mengenal yang benar, yang ini merupakan landasan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu landasan utama ibadah adalah al-muhabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini tidak mungkin dicapai kecuali dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan mengenal yang benar melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, maka orang yang tidak memiliki ma'rifatullah atau mengenal Allah tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kepadanya. Sekian penjelasan dari saya tentang pemahaman ma'rifatullah. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.